simulasi modul praktikum Fisika Dasar 1 tentang hukum Newton gerak satu dimensi. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari gerak benda yang bergerak dalam satu dimensi, seperti gerak konstan mobil yaitu GLB, dan gerak jatuh bebas yaitu GLBB, dengan mengukur waktu di mana benda berada pada posisi X, dan dapat menguji hukum Newton dan mengukur kecepatan dan percepatannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah bola, penggaris, mobil-mobilan, smartphone, software tracker, dan software Excel. Baik, selanjutnya adalah panduan praktikum. Pada proses perekaman video, langkah pertama yang harus disiapkan adalah objek percobaan berupa mobil-mobilan dan bola dengan warna yang terang. Kemudian, siapkan lintasan sepanjang 100 cm dan ukuran kalibrasinya dengan menggunakan penggaris. Simpan kalibrasi di dekat lintasan. Usahakan untuk tidak mengganggu gerak objek pada percobaannya. Simpan kamera digital untuk merekam sepanjang lintasannya. Usahakan kamera tetap statis selama merekam video. Tugas pendahuluan. Nomor 1. Tulis bunyi hukum Newton 1 dan 2 beserta contohnya. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak satu dimensi. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan GLB dan GLBB. Nomor 4. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter di atas tanah dengan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Kecepatan benda itu saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah. Adapun dalam praktikum gerak satu dimensi memiliki beberapa tugas akhir yang akan dibahas dalam pembahasan laporan praktikum. Yang pertama, bagaimana kecepatan awal Fx dan Fy pada GLB dan GLBB gerak jatuh bebas. Sebelumnya, dapat diketahui pada gerak satu dimensi hanya terjadi pada satu sumbu saja. Pada gerak GLB yang terjadi di sumbu X memiliki kecepatan konstan, sehingga kecepatan Fx akan sama dengan kecepatan awal benda itu bergerak atau F0. Dan pada GLBB yang berupa gerak jatuh bebas memiliki kecepatan di sumbu Y, yaitu Fy sama dengan 0. Yang kedua, analisis grafik yang terdapat pada GLB dan GLBB. Di sini kita diminta untuk menjelaskan grafik yang diperoleh dari tracker. Pada GLB berupa analisis grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Sedangkan pada GLBB gerak jatuh bebas diminta untuk menganalisis grafik yang diperoleh dari tracker. Yang ketiga, bandingkan hasil antara perhitungan manual dan simulasi. Pada bagian ini membahas bagaimana hasil data simulasi dan hasil data perhitungan dari GLB dan GLBB menggunakan persamaan yang telah diberikan, apakah memiliki kesesuaian data antara keduanya. Yang keempat, carilah nilai error pada gravitasi. Pada bagian ini akan membahas gerak satu dimensi, khususnya pada gerak jatuh bebas. Kita akan mencari besar gravitasi yang diperoleh dari tracker. Menggunakan rumus mencari nilai error sehingga dapat menentukan berapa besar presentasi error yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana panduan praktikum penggunaan tracker pada gerak GLB. Adapun pertama-tama setelah kita membuka aplikasi tracker, kita akan memasukkan video simulasi ke dalam aplikasi tersebut. Pilih opsi video, pilih opsi import, pilih file video yang akan kita masukkan. Setelah muncul videonya, kita akan memasukkan koordinat kartesius. Setelah muncul seperti ini, kita akan mengatur koordinat tersebut di detik di mana benda itu akan bergerak. Setelah itu, kita akan menentukan jarak pada simulasi ini, yang dimana pada gerak GLB ini, jarak yang akan kita atur sebesar 100 cm. Pilih opsi calibration stick. Tekan save, klik mouse bagian kiri, dan bagian kanannya. Biar jarak lintasan. Atur sebesar 100 cm. Nah, setelah itu
kita akan men-set videonya di mana benda mobil itu akan mulai bergerak dengan menarik di bagian play video di bawah ini. Set start-nya dan atur set end-nya. Setelah itu, kita akan memulai pengambilan data. Pilih opsi create, pilih opsi point mask, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dikarenakan pada gerak GLB terjadi pada gerak di sumbu X, maka tabel yang akan kita masukkan hanya pada sumbu X saja. Sumbu posisi terhadap waktu. Jadi sumbu di bagian ini kita hilangkan. Setelah itu, klik point mask. Tekan shift, arahkan kepada objek simulasi yang akan diambil datanya. Tekan mouse bagian kiri, maka akan muncul grafik seperti ini. Dapat dilihat pada tampilan grafik, gerak posisi cenderung terus menaik. Ini menandakan gerakan posisi terhadap waktu. Dan apabila telah diperoleh, kita dapat memindahkan data di tracker ini ke dalam Excel dengan mengcopy paste-nya. Pilih opsi copy selected cell as format. Maka kita akan dapat mengopi data tersebut ke dalam Excel. Dan apabila kita ingin mencari kecepatannya, maka kita bisa mengatur tabelnya dengan memilih kecepatan pada sumbu fx. Maka akan muncul seperti ini. Pada tabel ini juga kita dapat melihat posisi kecepatan terhadap waktu pada sumbu X. Seperti ini. Demikian simulasi pada gerak GLB. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan simulasi percepatan gravitasi dengan bola menggunakan software tracker. Pertama-tama, unggah video yang telah dibuat dengan mengklik open file. Dikarenakan posisi gambar horizontal, maka ubah posisi gambar menjadi vertikal. Dan gambar ini dapat diperkecil dengan ukuran 50%. Geser pengatur prime kerja, yaitu ketika bola saat mulai jatuh dan ketika bola saat tepat berada di bawah. Klik sumbu kartesian dan tempatkan di bawah pinggir bola. Klik titik kalibrasi dan tempatkan sejajar dengan lintasan bola.
ubah jarak dengan jarak sebenarnya, yaitu 1 meter. Klik Create untuk membuat titik pengamatan lalu point mesh. Dikarenakan simulasi percepatan gravitasi, maka diperlukan variabel Y. Tekan Shift dan klik secara bersamaan pada bola sampai bola berada di bawah. Dan ini adalah data-data yang diperlukan dalam simulasi ini. Klik Analis dan klik Parabola dan checklist statistik. Di sini ada rumus, yaitu Y sama dengan AT kuadrat ditambah BT plus C. Dan di sini adalah gravitasi simulasi ini.